Jo, memang kalau dikasih makan ribut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwala. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wa qala ta'ala aidan, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Wa qala ta'ala aidan, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim. Istri, anak-anak, para menantu hingga ke cucu-cucu almarhum yang kita hormati dan dirahmati Allah. Bapak Ketua RW 05, Ketua RW 23, pemilik wilayah, dan RT-RT yang lainnya di bawah RW 05 yang kami hormati. Bapak Imam Khatib Bilal Gharim Masjid Al-Ars yang kami hormati. Wabil khusus penyelenggara malam ini, ISDA, Ikatan Sukaduka dari Masjid Al-Ars. Saya sambil duduk ngitung-ngitung, 6.000 sebulan itu 200 rupiah sehari. Dapat apa duit 200 itu? Gitu. Ajinomoto bungkus kecil itu 500 harganya. Itu. Semurah itu, lalu kita dirawat untuk kematian. Kalau tidak juga tidak masuk, kalau mati berkubur dewe. Luar biasa persatuan di sini. Saya ingat ada KMKNI, Kerukunan Kematian Masjid Nurul Iman, asetnya mencapai 300 juta. Itu luar biasa di Hibrida Ujung dulu, kalau kini tidak tahu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Protokol membuka acara dengan bismillah. Kita membiasakan diri kita memulai dengan bismillah. Aktivitas yang baik awali dengan bismillah, karena kata Rasulullah, ketika aktivitas itu dibacakan bismillah, maka setan hancur seperti timah dimakan api, meleleh. Ya. Tapi kalau tidak kita bacakan bismillah, bukan saja setan berkuasa, yang bersangkutan bisa juga jadi kesetanan. Contohnya kasus paskibraka. Apa salahnya pakai jilbab? Disuruh buka jilbab, itu kan kesetanan. Dan yang naibnya itu, yang nyuruh melepas itu mantan rektor UIN, Universitas Islam. Tapi inilah kondisi yang ada. Detik-detik terakhir, Maulana yang dari Padang itu diganti oleh Evelyn untuk membawa bendera itu. Karena Maulana itu berjilbab, Evelyn itu dari non-muslim, dia yang membawa baki itu. Ini luar biasa. Dengan tidak bismillah berarti jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya itu sepele, tapi manfaatnya banyak. Ini belum ceramah, masih pembukaan. Dia banyak manfaatnya, melindungi kita dari setan. Insya Allah acara kita ini berkah. Insya Allah acara kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau betul-betul kita mendawamkan bismillah ini,
ada kisah suami istri, suaminya agak kafir, bukan kafir ini, agak kafir. Tapi istrinya mendawamkan bismillah karena belajar dari gurunya yang mengatakan setiap kegiatan baca bismillah. Nah ibu ini apa baik kegiatannya baca bismillah. Kata lakinya bikin air, bikin kopi, bismillahnya bangkit. Ditaruhnya kopi, bismillah. Dia lanang, ini suami ngomong kebilau lah, bismillah ini. Makan pajuannya bismillah ini. Gitu. Akhirnya besoknya dapat duit, dia ngomong dengan bininya. Nah, simpan duitnya. Diterima bininya, bismillah. Simpan baik-baik, kata bini. Ya bismillah. Perginya ke dalam, lakinya ngikut. Diintipnya. Di mana? Buka lemari, bismillah. Orang dulu kan tidak ada bank. Dia taruh di bawah lipatan baju. Bismillah, taruh situ. Lusa suaminya nanya. Ditanya, di mana kau ngepikkan duit anu pada? Ngapo? Aku nak makainya. Pacak diambil, pacak. Padahal sebelumnya sudah dipindahkan oleh sang suami itu di tempat lain. Bangkit bininya, buka lemari, dia baca bismillah. Ado dompet itu di situ. Ngeling lakinya. Cuman nanya pacak di situ. Lah ngapa? Di sini aku nyimpan, laku pindahkan katanya. Nah inilah bismillah. Mana yang kita ini, bini-bini kita tidak pakai baca bismillah, pindah dewe dompet kita. Selanjutnya kita hadir ke sini dalam rangka takziah. Hari ini kita di atas bumi. Besok lusa mungkin kita yang di bawah bumi. Hari ini kita takziah. Sebulan 2 bulan yang akan datang, wallahu alam, kita yang di takziah orang. Malam ini kita tahlil di sini. Besok orang tahlilkan kita. Nah inilah pelajaran yang bisa kepetik. Alhamdulillah kita tinggalkan acara pembagian hadiah dan organ tunggal untuk 17 beralih ke cara yang sebenarnya. Karena ini acara duka. Salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, orang tua adalah segala-galanya bagi kita. Maaf ngomong walaupun masih sakit, asal masih ada, kita masih senang. Tapi kalau tidak ada lagi, ya Allah. Hilang pijakan kita, bingung kita di mana. Itulah orang tua. Meskipun pada dasarnya orang tua sudah bagi-bagi tugas untuk itu. Tugas istri itu mengantar anaknya ke sekolah. Itu tugas ibu. Ada ibu ngajakannya itu, Bu? Jadi ngantar anak ke sekolah itu tugas istri. Tugas bapaknya apa? Mengantar anaknya jadi wakil presiden. Itu tugas bapak. Tugas istri ngurus anak di rumah. Tugas suami mengantarkan bini jadi anggota DPR. Itu kerja Rohidin Mi'an, PJ Wali Kota, itu Gusnan. Itu. Alhamdulillah. Karena suami istri itulah maka lahir kita anak-anaknya. Sekarang satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kalimat yang bisa kita ungkapkan kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betapa kita tidak mengetahui tentang masalah ruh ini, kadang-kadang kita juga tidak paham. Ngapa kita bisa sampai ke sini? Sepakat tak Bapak Ibu kita sampai ke sini karena kita ada kaki? Setuju tak kita sampai sini karena kaki? Kita pacak sampai sini karena kaki tak? Ngapa ragu-ragu? Urusan bermotor, urusan bermobil, kalau tidak berkaki rasanya tidak juga pacar. Sepakat kita sampai sini karena kaki? Nah. Secara logika, iyo. Ngapo kita sampai ke sini karena kaki. Ternyata kaji agamanya tidak, Pak. Pak Mawardini kalau belum dimakamkan masih ada kakinya. Tapi tidak pacak bergerak. Jadi yang ngantar kita ke sini ruh kita.
Dan ruh kita tuh beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruh dengan iman inilah mengantar kaki kita ke sini. Ruh ini ada di dalam sarangnya badan kita ini. Lepasnya dari sarangnya, asal saya tidak pacak mata tidak pacak nengok lagi, telinga tidak pacak dengar lagi, karena ruhnya, mesin utamanya sudah lepas. Bukan berarti orang yang tidak sampai ke sini tidak ada ruhnya, bukan. Mungkin yang jago anaknya atau ada aktivitas lain. Jadi kita ke sini nih karena ruh kita masih ada. Sampai. Nah, berbicara tentang ruh ini susah kita, maka Allah potong dengan firman-Nya, wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi. Kalau ada orang bertanya tentang ruh, jawab itu urusanku. Susah kita nebak di mana ruh ini. Sebab di seluruh badan kita ini ada ruh. Di kaki ada ruh. Di tumit ada ruh. Amu tidak ada ruhnya lagi, kaki kita tuh mati. Tumit kita mati. Macam mana tumit itu mati? Kapalan. Nah, kalau kaki yang kapalan tuh mati dia. Dicubit tidak sakit lagi. Itu. Keras dia. Itu. Nah, itu contohnya tidak ada lagi ruhnya. Nah, berkenaan dengan kematian ini, sesungguhnya bukanlah sesuatu yang aneh. Sebab kullu nafsin zaikatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Kemampuan kita memahami kematian yang salah, maka banyak yang salah orang menjalani kehidupan. Sebenarnya mati tidak ada yang buruk, elo galo. Menurut Al-Quran. Kita yang tidak paham tentang demikian. Lalu, almarhum ini di atas dunia dia mati, posisinya di alam barzah itu sedang dicocokkan antara sumpahnya dengan alam ruh dulu dengan kondisinya keberadaan hidup selama dunia untuk di cross check sekarang. Maksudnya Pak Ustadz, Allah kasih kita jatah mati hidup itu 2 kali per orang. Masing-masing kita nih 2 kali mati, 2 kali hidup. Dalilnya Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah. Macam mana kamu nih masih ngapir nih kata Tuhan. Itu terjemahannya. Wa kuntum amwatam fa ahyakum. Summa yumitukum summa yuhyikum. Summa ilaihi turja'un. Dulu kamu tuh mati, kami hidupkan. Terus mati lagi, hidup lagi, baru dengan kami balik. Almarhum tuh mati yang kedua kali. Nah, kita yang tercogok di sini nih lah pernah mati sekali. Aku belum pernah Pak Ustadz, lah sudah. Karena Allah yang ngomong. Kapan kita mati? Mati itu terpisahnya ruh dengan jasad. Seperti almarhum nih. Kalau tidak dimakamkan ada jasadnya, ruhnya yang tidak ada. Mati kata kita. Nah, kita dulu belum ada jasadnya, ruhnya lah ada. Seluruh ruh itu sampai kiamat sudah diciptakan dan sudah bersumpah kepada Allah. Alastu birabbikum Al-A'raf 172. Saya ingin mendengar kalian bersahadat, akulah Allah. Bersahadat kita, bala syahidna. Kami bersahadat, kami bersaksi, engkaulah Allah. Di alam ruh seluruhnya bersaksi, Allah itulah Tuhan. Tinggal nunggu waktu, ruh ini akan dipasangkan ke jasadnya masing-masing. Kapan itu? Nunggu 4 bulan dalam kandungan. 4 bulan dalam kandungan, Allah utus malaikat untuk meniupkan ruh. Supaya hidup di dunia ini aman, nyaman, tugasnya ibadah kepada Allah. Allah suruh malaikat mencatat wa yu'maru bi arba'in kalimat. Rizkihi, ajalihi, amalihi, sakyun, ausaidun. Jangan lupa catat 4 kalimat. Bahasa dusunnya jodoh maut balak rezeki. Supaya kita di muka bumi Allah ini tidak ragu-ragu. Ngapa tidak ragu-ragu? Urusan jodoh biarlah Allah. Maka haram hukumnya metean itu tuh. Karena ngapa? Kita berharap itu jodoh kita. Kalau Allah tidak mau pasangkan, nak ngapo kita. Kalau tidak pakai metean, apa bisa berjodoh Pak Ustadz? Di belakang Manduo itu, ada orang Manau 9, Padang Guci. Namanya Mini, lakinya Mirtin. Nah.
Mirtin tuh lah ninggal. Anaknya tuh ada 2 Tino. Satu nikah dengan orang Kazakhstan, satu nikah dengan orang Mesir, Turki. Lewat mananya kenal? Lewat Pacebook. Facebook. Itu Allah pasangkan jodohnya. Jadi kita nih mulai dari PAUD lah metean. Sampai SD sampai kuliah. Nih begitu nikah 3 bulan. 3 talaknya. Talak 3. Kurang apa kenal dari PAUD itu tuh. Sampai ke perguruan tinggi. Begitu nikah 3 bulan. Talak 3. Lah selesai talak 3 baru melapor ke Ustaz. Macam mana nak balik lagi Pak Ustaz? Macam mana nak balik lagi? Talak 3. Tidak panca. Itu. Kecuali kalau betinyo itu nikah dengan orang lain. Pas nikah dengan orang lain, lemaklah lanang itu. Urungnya cerai. Selesai kita. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Puas kita berusaha, kalau Allah tidak kasih, tidak bisa. Kalau bukan rezeki kita, emas di tangan pacak jadi batu. Tapi kalau rezeki kita, batu di tangan pacak jadi emas. Maka tidak perlu iri mengiri urusan rezeki. Karena itu sudah ketetapan Allah. Jadi apa tugas kita Pak Ustadz? Belajar dari Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Syekh besar Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini taat yang kepada Allah. Ya namanya juga tingkat wali kan, Syekh. Malaikat nengok Abdul Aziz Ad-Dabbagh ini begitu taat, kaget karena di Lauhul Mahfuz ada tulisan salah satu calon penghuni neraka itu Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Padahal bapak ini taat. Turun malaikat ke bumi. Dia temui Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Dia nama. Maaf Tuan Syekh. Boleh saya bicara? Boleh. Kamu siapa? Saya malaikat dari langit. Nak nyampaikan apa? Ada di kelak aku madakan dia. Aku catatan gen. Aku mau banyak nerkau. Abah malaikat. Seperti itu. Nah. Aku nengok catatan nama Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh di neraka. Senyum gaya itu. Jangan kita paju gerite. Semayang nang malam masih neraka nih. Gaduh. Dia senyum, apa katanya? Itu urusan Allah, guys. Urusan aku ni mentaati Allah. Kata Allah, wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budi. Kata Allah, tidak ada gunanya jin dan manusia dicipta kecuali untuk mengabdi kepadaku. Aku tetap sholat. Nak neraka, nak surga, nak diantaranya, pecilah. Tidak ada masalah. Terus dia ibadah. Idaknya ada perubahan. Begitu malaikat tu naik lagi, hilang tulisan tu. Dilaporkannya lagi, lalengit tulisan tu. Nengkelah, kan beliau tu. Nah, jangan kita memang tidak sekelasnya Syekh kan. Nah, maksud saya urusan-urusan yang keduniaan ini sudah Allah tuliskan dan itu hanya doa yang bisa merubah takdir tersebut. Maka kita diperkenankan untuk berdoa. Terkait dengan tugas kita ibadah kepada Allah. Nah, pas mati kelak dicocokkan. Sumpah di alam ruh dikerjakan tak waktu semasa hidup. Kalau dikerjakan, maka kematian itu ada 3 dia. Satu mati itu, kata Allah, kembali. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah kepada Tuhanmu. Kalau namanya balik, tahu kita berarti asal kita bukan dari dunia. Asal kita dari surga. Balik ke Allah, ke surga. Apa ya Pak Ustadz? Awak mati belum masuk surga? Mungkin belum masuk surga. Tapi kata Nabi, kubur itu raudatim min riyadil jinan. Tamannya taman surga. Masuk di tamannya dulu, jadilah. Amalah kita lah di taman, di halamannya, ya ada harapan. Tapi yang kedua, hufratam min hufar ini jurang neraka. Jangan tergelincir. Selesai kita. Jadi kematian kita yang pertama dikatakanlah kembali kepada Allah. Kenapa? Innalillah, kita ini milik Allah. Itu.
Tidak ada milik kita di bumi ini karena Allah sudah mengklaim lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Milik Allah semua. Yang di langit, yang di bumi itu. Yang kita punya itu kertas. Bersegel. Saya nikah dengan istri saya. Itu milik Allah. Bukti bini itu. Bini saya ada buku nikah. Itu yang kita pegang. Saya dengan bini punya anak. Itu punya Allah. Kami punya akte kelahiran. Bin Junaidi. Saya punya mobil buruk. Mobil itu punya Allah. Yang saya pegang BPKB-nya. Ada sepir tanah. Ada sertifikatnya. Itulah yang kita punya. Kalau Allah nak ngambil, gampang nian. Ruko besar terjual. Rumah terjual. Tinggal di kosan. Iya. Kata kawan. Tidak ada lagi beli itu di situ. Iyalah dijual. Kemana beli? Di rumah kecil. Dia masuk gang tuh. Ya ngapa? Gara-gara judi online. Aina. Gara-gara judi online. Itu. Alhamdulillah. Di komplek kami tidak ada Pak Ustadz. Kalau Allah nak ngambil banyak jalannya. Sawit 5 hektar. Buah pasir terjual. Ruko 2 pintu. Pas di pinggir jalan terjual. Mobil 2 buah terjual. Tinggal sekarang nunggu rumah kecil. Kata orang, ngapunya upahan kini beli itu? Iya, retol habis. Ngapu nyalek empat? Iya salah. Habis gara-gara nyalek. Di banyak cara Allah nak ngambil itu. Nah kita kembali kepada Allah. Janji Allah. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan baik sebelum dicabut malaikat mengucapkan assalamualaikum. Apa kata malaikat? Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Ayo masuk ke surga. Itu janji Allah. Yang tidak bisa dipercaya ini janji kepala daerah. Atau calon-calon kepala daerah. Menjanji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak mungkin dusta dengan janjinya. Ini tentang janji. Kita ini balik karena sesungguhnya kita ini bukan penduduk asli bumi ini, bukan. Kita aslinya penduduk surga. Itu dari Adam. Disuruh Allah merawat bumi, kelak balik ke surga lagi. Siapa yang penduduk asli bumi ini? Rombongan kaput. Itu penduduk asli. Ngapa? Begitu lahir, kaput itu langsung pacak berjalan. Itik, anak ibik itu. Begitu netas, langsung pacak berenang. Memang dia penduduk bumi. Anak puyung pada netas itu jangan dikejar. Pacak bertaruh gitu kalau dapat. Selicit dia lari. Memang dia penduduk bumi. Nah kita, umur 11 bulan. Pacak apa? Sama kambing 11 bulan lah pacaknya melia. Mau manusia ngolek situ. Tidak disuap, tidak pacak makan. Tidak disarungkan pakaian, tidak berpakaian gitu. Karena kita memang bukan penduduk bumi. Dan tugas kita sampai mati belajar terus. Belajar. Nah sekarang Allah panggil balik kepada Allah. Nah yang pacak balik model itu. Yang ya ayat Tuhan. Nafsul mutmainnah. Orang yang pemilik jiwa yang tenang. Kata Gus Dur. Carilah hidup tuh, hidup tenang. Jangan cari hidup senang. Sebab orang hidup senang belum tentu tenang. Orang senang, tenang pasti senang. Rumah besar pinggir jalan. Buka pintunya pakai remote. Mobil bini lain, mobil laki lain, mobil anak lain. Sawit ada yang jago. Senang enggak? Senang, tapi kita tidak tahu tiap tanggal 10 dia dikejar-kejar bank untuk bayar kreditnya. Tidak tenang dia. Tapi kita tidak ada punya kredit di bank. Makan seadanya, anak sehat, bini dengar kata, suami juga seperti itu, aman. Itu. Setiap waktu kita ibadah, tidak ada masalah. Siapa yang sekarang makannya sekali sehari? Tidak ada. Selalu 3 kali sehari, bahkan lebih daripada itu. Apalagi yang kita kejar? Kalau rezeki tidak akan tepat. Catat, betino nikah dengan lanang kayo, tino miskin nikah dengan lanang kayo, tidak akan menambahkan kekayaan tino tersebut.
Sebaliknya, tino kayo nikah dengan lanang miskin tidak akan menambahkan rezeki lanang tersebut. Tapi betino nikah dengan lanang kafir mengurangi keberkahan dari rezeki yang ada. Itu aja. Nah, kalau kita menikah dengan orang-orang sesama agama kita, insya Allah barokahnya. Kalau rezeki masing-masing, maka orang dulu itu tidak pernah takut dia. Karena ada prinsipnya dulu. Banyak anak, banyak rezeki. Karena masing-masing sudah dijamin rezeki 9 anak, 12 anak orang dahulu. Itu. Mati 4, 12 itu masih ngakak bapak gitu. Ngapa? 8 lagi. Kita sekarang ini yang gak kurang yakin kepada Allah. Anak 2. Mati 1, tinggal 1 lagi. Mati 1 lagi. Habis sumur lah kering, keren lah macet. Apa lagi? Nah itu kita kondisinya. Ini kalau kita yakin kepada Allah, nah itu. Jadi sesungguhnya kematiannya kembali kepada Allah, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunggu. Apa yang kita susahkan? Yang kedua, mati itu kata Allah, terima gaji, terima upah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan mati dan hidup untuk melihat siapa di antara kita yang terbaik amalnya. Di dunia ini mana kita tahu siapa yang banyak dosa, siapa yang banyak pahala. Kalau aku suruh nunjuk, siapa yang banyak pahala nunjuk. Bukan kita tidak berani nunjuk, tapi apa tanda kita ni banyak pahala. Nyolah haji Pak Ustaz. Kadang-kadang haji galak belago sama haji. Lah ya, ada cerita haji lama dengan haji baru balik. Ia beribut itu. Begitu haji baru ini, baru balik dari Mekah. Pas imam nak ngimam, itu. Gek, kalau kang imam, jangan baca bismillah ya. Kata haji yang lama. Aturan mano itu, aku ni baru balik dari Mekah. Dah ada imam Mekah tu baca bismillah. Salah semayang kita selama ini. Kamu baru haji kemarin, kata haji yang lama. Aku ni tahun 80 berangkat haji. Paham laku. Bukan masalah, inilah update ini nih. Update. Ribut perkara baca bismillah. Haji lama, haji baru. Kedengaran keluar. Pas bubar, yang tidak semayang nanyo. Apa ribut-ribut? Hai haji lama ke haji baru. Ribut apa? Perkara bismillah. Untungnya aku tidak semayang. Jadi yang bersyukur yang tidak semayang. Gara-gara. Nah kita tidak paham. Kematian ini terima upah. Upah apa? Janji Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sedikit kita berbuat baik, Allah balas sedikit. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dikit kita berbuat jahat, balas pula kita. Di mana kita dapat balasan itu? Di dunia ini persekot. Kalau kita baik dengan orang insya Allah baik dengan kita. Itu namanya adil. Itu. Ada orang ngasih kita pisang. Pas mangga kita berbuah, kita balas. Itu namanya adil. Itu. Tapi kalau yang ihsan beda lagi. Beratus beribu buah mangganya. Haram tekinyam dengan kita. Pas mangga kita berbuah, kita antar 2 karung. Alang kebanyak sini. Hai. Tidak temakan lagi. Kalau kamu nak bersedekah kadik sana, 2 karung ambil. Kami kemarin tidak ngenjuk. Tidak pelapo. Barang itulah sudah. Itu. Iya. Susah kita. Nah maka ketika orang mati, baru nampak pahala itu. Itu Allah yang katakan. Upah kita kerja selama ini. Maka setiap Jumat diingatkan betul kepada kita. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Takutlah kepada Allah, taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Jangan yang mati kecuali Islam. Muslim itu orangnya. Agamanya Islam. Islam itu kata orang dusun, isya subuh, lohor, asar, maghrib. Cek di kita. Aku umpai maghrib itulah Pak Ustaz. Kapus 4 kolom. Agama M.
Aku kalau isang subuh tidak ada tinggal. Agama, yes. Macam mana kalau belum galau Pak Ustaz? Tambahkan kolomnya. 5 kotak jadi 6 kotak. Apa? Isi alam. Sama dengan kaput gitu. Kaput tidak semayang. Nah itu. Jadi Allah nyuruh kita hidup ini untuk taat kepadanya supaya kita mati selamat. Takwa itu kalau dengarnya mudah, kita tanya kepada masyarakat. Misalnya di Indosadam, ibu-ibu mau bertakwa? Mau. Bapak-bapak mau bertakwa? Mau. Alhamdulillah ini ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin rumah tangga. Lanang baik sembayang, bininya tidak sembayang, tetap dimintai pertanggungjawaban. Ngapo kau tidak nyuruh bini kau sholat? Kata Allah. Sudah disuruh, ya Allah, tidak ndak. Ngapo kau suruh bini kau tidak berjilbab? Sudah Pak Ustaz. Tidak ndak itu. Suruh lagi, tidak ndak, melawannya. Dilaporkan Pak Ustaz disuruh sholat, tidak ndak. Disuruh berjilbab, tidak ndak. Masih salah tak aku Pak? Masih salah. Salah apa lagi? Salah milih bini. Ngapa milihnya lo itu? Itu. Tidak ada itu yang salah. Salah lanang itu lah. Nah ini. Nah maka kita disuruh bertakwa itu sulit. Karena sulit itulah ingatkan terus. Hanya saja Allah itu begitu maha penyayang. Sanggup dah berangkat haji? Tidak sanggup. Duit tidak ada. Batal. Susah. Tidak usah dipikir lagi. Duitnya tidak ada. Sanggup tak berzakat? Mana nak berzakat? Luso lebaran, beras 5 cupak, anak 4. 10 canting per orang. Kalau 4 anak 40 canting. Tambah suami istri lagi. Dengan 60 canting sebegitu. Nak pula sekaling pula itu tuh. Beras tinggal 4 cupak. Nak bikin lontong bepas-pasan kira-kira. Tak usah berzakat, duduk di rumah. Orang zakati kita. Lah selesai dua. Puasa. Sanggup dah? Sanggup. Hanya sakit berat. Tak usah puasa. Ganti pada hari yang lain. Tidak pacak diganti. Sepanjang tahun tu lah. Sakit tu lah. Tak usah diganti dengan puasa. Ganti dengan fidyah. Tapi kalau solat. Tidak ada pengampunannya. Balik ke mana boleh dijamak. Nggak cepat boleh jamak kasar. Itu. Sakit solat di tempat tidur itulah. Tidak tahan pakai air. Kata dokter jangan pakai air. Pakai tayamum. Macam mana nak tayamum tahap kabel galau di sini? Jangan pakai tayamum Imam Syafi'i. Pakai tayamum Imam Maliki. Ini apa bedanya? Kalau Imam Syafi'i dari ujungnya sampai ke sini. Sangat debu. Kalau yang Maliki cukup ini baik. Berlengan tangan ini. Nah ini. Usap debu ke muka, cuman jangan debu pang, saya ini kotor. Ambil debu itu, tepu, pak, bos balik kita itu. Jangan langsung melitu, itu. Tambah penyakit baru lah. Nah. Tidak ada alasan untuk kita tidak sholat. Upah itulah yang sedang di cross check oleh malaikat sekarang. Kurang-kurangnya itulah tugas anak-anak. Ada Al-Isra 14 kali salah. Allah perintahkan kita nanti ngomong Iqra kitabah. Coba baca kitab kamu masing-masing. Bergelantungan di padang mahsyar tulah kitab kita. Coba dibaca gitu. Ada yang baca. Baru dibaca dikit. Kata Tuhan, nak ngapa kau ngikik membaca itu? Lucu buku ini Tuhan. Apa yang lucu kata Tuhan? Umur aku kan 68 kata almarhum. Kata, ngapa di sini dicatat 1000 tahun amal ini? Kata Allah, umur kau boleh 68. Tapi doa dari 7 orang anak kamu. Tuh 3 anak 3 menantu itu dicatat amal untuk kamu. Bertahun-tahunnya hidup setelah kamu meninggal dia berdoa terus. Itu catatan amal bagi kamu. Alangkah lemaknya kita dengar model itu. Kau anak sudah disekolahkan, sudah dikuliahkan, sudah dipestakan untuk doakan orang tua, tidak mau, anak kurang ajar. Nah, bukan anak almarhum. Itu. Jangan sampai seperti kerja yang di Sentul, Bogor, Sentul ya, yang opahan Omarita tuh, yang busuk mati itu sampai ngubur anaknya tidak datang. 3 anaknya tuh
Yang viral kemarin bulan Juli kemarin tuh. Lah busuk baru ketahuan. Sebab satunya stroke, satunya sehat. Mungkin yang sehat ini mati duluan. Yang sehat ini mati, yang stroke ini tidak ada yang ngurus, mati juga, mati aku katanya. Sampai busuk baru ketahuan, na'udzubillah. Sebab pikir saya kalau model ini jangan dulu bagi warisannya semasa kita masih hidup. Iyo kalau anak ini cocok dengan kita. Kalau tidak cocok, pacak kita bayari orang untuk merawat kita. Anak yang nak merawat kita rawat itu. Kita suruh orang merawat, digaji untuk itu. Nah ini kondisi kini. Jadi orang yang mati itu menerima ganjaran amal. Kita kesini nih bukan sio-sio Pak. Berapa menit kita dihitung sini pahala. Dengar ceramah 1 jam lebih baik daripada sholat sunat 1000 rakaat. Lebih baik daripada bezuk 1000 orang sakit. Rumah sakit terbesar kita ini 3-4 sini. Rumah sakit umum, M. Yunus. Rumah sakit Harapan dan Doa. Tiara Sela. Kemudian Umi, taruhlah masuk Bayangkara, Medika. Itu kalau kita kunjungi nak bezuk, belum sampai rasaku 1000 orang. Sebulan kita nengok orang sakit, kita tersakit, yang sehat kembali. Kita yang bezuknya tersakit. Sekedar nak alamat, amalan. Nah, dengan selama sejam, itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mati itu pindah dari tempat sempit ke tempat yang luas. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah. Surga itu luasnya lebih luas dari langit dan bumi untuk orang yang bertakwa. Di dunia nih Pak, sebegitu nikmat yang sekelumin ini berebut orang. Ada yang bertujahan, kayak di Seluma tuh sampai membunuh polisi gara-gara ribut masalah batas kebun. Itu. Ada anak yang memenjarakan orang tuanya perkara warisan. Alhamdulillah di Bengkulu belum sampai terjadi benda itu. Tapi sering kita nengok berita benda itu. Ada orang tua yang nyumpahi anaknya karena anaknya tidak ngurus dia kondisinya. Ada anak yang mukul ibunya itu disimpangkan di sini itu setahun yang lalu itu. Tapi ibu itu mulia, walaupun palaknya luka saya tetap memaafkan anak karena itu adalah darah daging saya. Itu. Dunia yang model ini baik kita berebut, padahal kata Allah dari 100% cuma 1% yang dikasih. 90% kelak di akhirat. Berebut bukan sama kita, baik. Saya sering katakan, dengan kaput kita berebut di dunia ini. Amun kaput ngina kita bubuko tuh, ngeleng kaput. Orang kambangan ini, kata kaput. Pajuan kita dipajuai juga. Belulu itu kan pajuan kaput. Itu. Kita berbuko dengan kolang kaling. Kolang kaling itu kan belulu. Ya Allah. Nah, ini kata. Nah, dari tempat yang sempit ini, Allah siapkan tempat yang luas, yang surga luar biasa. Yang kenikmatan tidak bisa tergambarkan sekarang. Apa yang kita takutkan? Hanya saja syaratnya uiddat lil muttaqin. Untuk orang bertakwa. Takwa lagi. Nyo ada tandonya takwa ada Pak Ustaz? Aduh. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Inilah kitabnya kata Quran. Tidak usah ragu-ragu. Petunjuk orang bertakwa. Cirinya alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang percaya kepada yang gaib. Alhamdulillah iman kita sekarang lah agak beres. Ngapa agak beres? Aku masih SD dulu, masih dusun. Kalau hujan panas, mak aku cepat ke dapur. Telunjuknya dipoleskannya ke kuali, ada taruh di sini. Bakso rejangnya cuting. Saya tidak tahu arah selatan ada apa tidak. Taruh di sini. Ditanya apa nih mak? Cuting. Cuting itu apa tidak tahu. Kalau orang rejang seperti itu. Kalau hujan panas itu ditaruh. Apa pengaruhnya tidak tahu. Batas itu keyakinan dulu. Gitu. Kalau dulu orang nak gerot, sibuk nyari. Di mana makam sianu itu. Makam ini makam itu. Kalau nak kayu makam itu. Saya masih SD itu galak diajak orang tidur di kubur. Apa gawe? Makin diupah orang tidak.
Dulu kalau nak kemana-mana tuh bertembelan, jimat, ucap dan sebagainya. Nak masuk kantor kata bak baca ini, tik darah urung jatuh. Turun kau darah tik naik ke beranda, berani ku surang hak kata Allah. Sekarang kalau kita baca itu diketahui orang kayak orang pening gitu. Dadok orang model itu dulu. Nah sekarang kita beriman kepada Allah yang hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bukan kita aja Pak, maaf. Kawan-kawan dari seberang orang-orang Jawa dulu, walaupun sudah haji, masihnya berdoa dulu. Tuh Gusti Allah nyuwun pangapura, berdoa kepada Allah. Tuh Kanjeng Nabi nyuwun sapangat, minta sapangat. Cuh Nyai Roro Kidul jaluk selamat. Kini dan dah orang. Siapa Roro Kidul tuh? Nabi bukan, malaikat tidak. Tidak lagi orang. Lah paham iman kita, insya Allah lah beres. Hanya saja agak mudah tergoda. Oleh apa? Oleh permainan dunia macam-macam bentuknya. Karena kini zaman online, anak-anak game online, yang remaja judi online, yang tua-tua pinjaman online. Like online kan. Nah, itu. Lalu yang kedua, ciri orang bertakwa itu wayukimuna sholat, mendirikan sholat. Balik lagi ke sholat. Yang ketiga, wa mimma rozaknahum yunfikun. Atas rezeki yang ada, jangan dipajui seorang. Berbagi. Setiap pagi sedekah 2.000 baik ke masjid. Sebulan lah 60.000. Maka masjid kita punya aktivitas. Kalau masjid besar, hanya tempat sholat baik, itu namanya musola besar. Pengajian tidak ada, kegiatan-kegiatan anak-anak tidak ada. Itu. Kita kadang-kadang galak ketemu masjidnya, terpampang, duit kas 150 juta. Kita ngidupkan kipas angin tak sembayang, duit kas 150 juta. Makin kencang. Pergi kita nak berwuduk 11 keran. 6 patah. Yang kelima beninis. Ya Allah. Pergi kita sembahyang isang. Hidupkan lampu. Ini mati. 7 lampu. 2 yang hidup. Duit banyak. Apa gawe? Yang model itu siapa yang nyumbang ke masjid itu tidak dapat kemanfaatan itu. Ngapa? Duit itu tertahan dia. Tidak dipakai. Apa yang kurang masjid? Keran. Buat itu. Apa yang jadi masalah? WC bau, cari pengharumnya. Ngapa tidak nyaman sholat nih? Ambalnya kurang, cari ambal. Sehingga kasnya tuh selalu nol, kata orang Jogogarian. Kita tidak sampai ke situ karena kita tidak ada pemaksudan. Tapi paling tidak orang nyaman. Sound system disetel kencang, berdenging, disetel pelan, tidak kedengaran. Nah itu kan tidak jelas. Duit ada, gantikan. Upahkan orang yang paham. Nah, kita pun rezeki atas yang kita dapatkan seperti itu. Sebab kalau kita pakai baju ini 3 kali aku ceramah sini, pasti ada yang ngecek. Aku lah 3 kali nengok beli no, pakai baju itulah. Ngapalah muak orang nengok batu itu. Makanan juga model itu. Syukur jadi darah daging, alhamdulillah. Ada yang tidak jadi darah, tidak jadi daging. Itu yang kita makan, itu yang keluar. Contohnya genjer. Kelayau tuh dimakan, keluar kelayau lagi. Ya Allah. Nah, ini. Nah, maka itu sesungguhnya almarhum ini sedang menjalankan persidangan atas apa aktivitasnya semasa di dunia. Apa yang kita bingungkan tentang kematian? Pertama, balik kepada Allah. Yang kedua, terima upah atas pekerjaan kita, amal kita di dunia. Yang ketiga, pergi ke tempat yang lebih luas, yang lebih nyaman, yang lebih indah. Tinggal tugas anak-anak yang di muka bumi Allah ini. Urusan-urusan nak pakai tahlilan atau tidak, itu tidak kita perdebatkan. Tapi yang jelas banyak dalil
tentang Allah nyuruh anak itu berbakti kepada orang tua, baiknya masih hidup apa yang sudah meninggal, dengan mendoakan orang tua. Satu-satunya yang tersambung adalah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lebih misalnya mungkin nak juga pacak. Tapi kalau almarhum ini sudah tercatat calon jemaah haji tapi belum pacak berangkat karena waiting list, maka anaknya wajib membadalkan. Macam mana kalau anaknya belum ada yang haji, ada travel umroh yang dikenal atau yang kenal, pergilah ke travel umroh. Kasih tahu, tanya, bapak saya lah meninggal, dia sudah terdaftar haji, macam mana untuk badal haji? Insya Allah pacak orang tu membadalkannya. Tentang porsinya boleh diganti oleh anak-anaknya. Selebihnya tugas kita mendoakan, bukan seremonial yang 3 hari, 7 hari, 40, tapi setiap saat doakan orang tua, karena itu sebagai wujud bakti anak kepada kedua orang tuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir untuk kita yang hadir di sini. Kita ini tinggal nunggu waktu nih, bakal mati juga. Yang perlu kita persiapkan ini bukan cuma dunia ini baik. Karena dunia ini tidak kita persiapkan model-model inilah bentuknya. Tak pacak kita ngelak kemajuan dunia ini. Dulu kita bayar listrik pakai rekening. Dulu. Setengah hari ngabiskan waktu nunggu orang manggil. Karena satu-satu. Sekarang kita bisa melalui online. Dulu apa selero belanja keluar. Perut lapar, hari hujan, kita pacak mesan Grab. Dunia galau, tidak kita buat. Kita yang mengikuti dunia. Nah, maka kalau kita ngejar dunia, akhirat belum tentu dapat. Tapi kalau ngejar akhirat, dunia pasti tempat kita hidup. Macam mana caranya? Suami istri itu jangan lihat kekurangannya. Bab kalau dicari, pasti banyak kekurangannya. Tugas Allah menjadikan pasangan suami istri adalah saling melengkapi. Ada saatnya suami jenuh untuk ibadah. Istri mengingatkan. Ada kalanya istri malas beribadah. Suami mengingatkan. Saling mengingat seperti ini, itu perintah Allah. Tawasabil haq, tawasabil sabr. Saling mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran. Menjalani hidup ini nak sabar-sabar. Itu. Menjalani ibadah ini nak tekun-tekun. Aku Pak Ustadz, tidak keruan aku. Entah diterima semayang aku tidak. Tidak boleh kita berpikir begitu. Kita pacak solat baik, sudah luar biasa. Urusan diterima atau tidak, itu urusan Allah. Nah kita ini memang sedang dipertentangkan sesama kita. Saya tidak tahu baru-baru ini muncul di TikTok itu namanya ada Mama Gufron. Itu. Innama koli makoli innama koli yang pacak ngomong dengan malaikat, yang pacak ngomong dengan semut. Itu. Menyebar itu tuh. Dia mengaku dia pacak ngomong dengan malaikat Jibril. Setahu kita yang pacak ngomong malaikat Jibril itu Nabi. Sementara Nabi itu batas Muhammad selesai. Itu. Baru MUI turun. Itu sesat menyesatkan. Bahkan muncul lagi terus itu tuh. Termasuk yang terakhir ini. Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila. Dari mana yang dipertentangkan untuk masalah keseragaman tobo paskibraka itu pakai jilbab. Kalau dia paham Pancasila, sila ke-1 itu ketuhanan yang Maha Esa, yang mengatur agama masing-masing. Sila ke-5 itu ada keadilan di situ. Di mana letak adilnya? Yang berjilbab tidak boleh berjilbab. Itu contohnya. Sekarang ini keluar gampang-gampangnya. Lebih perih lagi nih yang kita ngeri, minta-minta lah ini pemerintah menunda. PP nomor 28 tahun 2024 tentang kesehatan. Di situ memuat pasal 103 ayat 345 tentang alat kontrasepsi untuk anak sekolah. Macam mana mengajarkan itu kepada anak sekolah?
Ada orang yang komen di status saya, kalau nak nengok anak-anak cerdas, anak-anak Gen Z Pak Ustadz, tengok Balai Sarbini malam tanggal 17 kata. Aku bukan ngecek anak Gen Z, aku tidak menyalahkan anak kita ni pintar-pintar. Tapi yang pintar tuh berapa orang? Selebihnya anak-anak yang tinggal di kecamatan, internet, kadang hidup, kadang tidak, diajarkan alat kontrasepsi. Diajarkan tentang ini, tentang itu, masalah itu. Kelak, gurunya nanya, lah jelas belum? Belum Pak, nah praktek gitu. Nah gawat kita. Halo op kerja kita model. Nah ini sekarang sedang mencuat. Nak diapokan kita. Untung Indonesia ini punya Rocky Gerung. Lanang itulah yang pacak mengudak aduk tentang masalah seperti ini. Kondisi kita di bawah ini tinggal ngelus dado terhadap hal demikian. Kita mungkin besok lusa mati, tapi untuk anak keturunan kita ke depan, macam mana jadinya kalau seperti itu bentuknya? Kemana kita berpegang, itulah Allah yakinkan kepada kita. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Berpegang teguhlah kepada Allah, cukuplah Allah sebagai penolong, dan memang Allah sebaik-baik penolong kita. Lewat apa kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala? Inilah agama yang dikasihkan kepada kita. Agama itu bukan bahasa kita, bahasa sastra. Tidak gama kacau. Agama artinya tidak kacau. Asal dia pegang agamanya, insya Allah tidak kacau. Kristen berhadapan dengan Islam sudah biasa Pak. Contohnya di Tebing. Belum pernah ribut gereja Tebing itu dengan Masjid Istiqomah. Tidak ada masalah. Kita bertetangga juga seperti asal sama-sama memegang agama. Yang galak ribut ini sesama kita dipertentangkan masalah Islam ini, Islam itu. Berebut nak jadi keturunan Nabi dibongkar oleh Rhoma Irama. Beribut pula dengan Rhoma Irama. Orang galak mencerna, mencecah Rhoma Irama. Tahu apa Rhoma Irama? Menyanyilah. Jangan kita ngomong begitu. Berapa banyak pengemis tu baca hidup dari Rhoma Irama. Jembatan menjadi tempat. Ngemis dari Rhoma Irama nya baca hidup. Luar biasa kita baca apa. Nah, luar biasa. Gini, nah untuk itu kita yang di tingkat masyarakat bawah ini hal-hal yang bisa kerjakanlah. Terutama jangan lagi tinggalkan sholat 5 waktu. Awalu yuhasabu min abdi fi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama diperiksa kita kelak sholat tu lah. Kalau kita lah tua lah punya anak, punya cucu tu lah tua namanya. Jangan lagi sholat cuma 17 rakaat. Malu kita. Sama dengan anak SDIT itu. Anak SDIT itu sholatnya 17 rakaat itu. Isya subuh, lohor, asar, maghrib. Nah kita lah tua, mati mungkin pagi lusa. Kalau tidak pacak 40 rakaat, jadilah 29 paling tidak. Apa yang 29 itu? Tambahkan lagi 12 rakaat kabliyah ba'diyahnya. Apa kabliyah ba'diyah yang jangan lagi ditinggalkan? 12 itu 4 sebelum zuhur. Sebelum zuhur itu bukan 2 rakaat, tapi 4 rakaat. Boleh buat 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang kedua sebelum subuh. Itulah yang kuat, yang muakkad. Sebelum sholat. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur. Yang sesudahnya 2 sudah zuhur, 2 sudah maghrib, 2 sudah isya. Kami sebelum asar ada Pak Ustaz, lantak laju. Kami sebelum maghrib ada Pak Ustaz, laju lah. Kami sebelum isya ada Pak Ustaz, laju lah. Tapi yang muakkad tadi jangan ditinggalkan. Jangan sebelum isya kita sholat, sudah isya, selesai berzikir balik. Karena 8 rakaat sholat tarawih itu tidak lebih besar pahalanya daripada 2 rakaat sholat rawatib sesudah isya. Macam mana kalau belum ada niat seleronya Pak Ustaz dipaksakan? Apalagi sholat 5 waktu. Ada pahalanya tidak Pak Ustaz? Sholat 5 waktu itu kalau dipaksakan. Maling terpaksa ada dosanya. Itu. Apalagi sholat terpaksa ada pahalanya. Macam mana Pak Ustaz kecek orang aku ni orang jahat, orang buruk, orang ini dulu-dulu. Kini-kini. Garam dengan gula tu sama warnanya. Tapi beda rasanya. Kita kalau nak ngenang yang dulu-dulu, banyak catatan sejarah. Ada kisah. Perampok merampok rumah orang,
Dia masuk merampok hari Kamis. Siang-siang, pagi-pagi. Diikatnya, tapi tidak dibunuhnya. Begitu sudah terikat, harta dikuras, ada makannya makan. Bos perampok tidak makan. Kata yang punya rumah, ngapa tidak makan? Aku puasa. Apa dia? Iya, aku puasa Senin Kamis, tidak ada tinggal. Iya, ngapa kau merampok? Yang merampok ini pekerjaan. Jadi ada lokal lain yang merampok. Puasa Senin Kamis ada. Anak buah kan, anak buah aja tidak puasa. Aku puasa. Geleng yang punya rumah tuh. Gilo kan dia. Dah, itu puasa. Suatu saat ketemu sedang umroh di Mekah. Yang dirampok tuh kenal, dicuilnya. Kau kayak yang merampok rumahku kemarin? Yang waktu puasa tuh, ya Allah mohon maaf Pak, aku lah tobat gini katanya. Jadi yang kemarin-kemarin itu tidak dinilai oleh Allah dalam hati kita ini Allah tidak melihat sebelumnya gitu, tapi dilihat boleh jadi orang tuh mati husnul khotimah, mati su'ul khotimah tuh macam mana kita menyelesaikan. Kalau pengampunan luar biasa Pak. Asal kita pacak minta ampun waktu napas tinggal di tenggorokan, gargor, nazak itu, mintalah ampun. Kata kita. Kalau pacak minta ampun, diampuni oleh Allah. Kata. Tapi kita tidak bisa meminta ampun yang dengan kondisi ini. Karena kita tidak bisa, itulah maka kita cuci badan kita 5 kali sehari. Nabi nanya, kalau kamu mandi dekat rumah kamu ada sungai 5 kali sehari, bersih tak? Bersih. Model itulah perumpamaan orang yang sholat. Itu. Aku lumpacak meninggalkan yang kotor-kotor nih Pak Ustadz, semayanglah. Bukan boleh yang kotor itu tetap dikerjakan. Karena ngapa? Mudah-mudahan dengan tetap sholat, orang kalah ngecek apa guna, tunggat-tunggit. Kalau masih perbuatan cek itu, kalau tunggat-tunggit memang tidak ada gunanya. Kalau sholat ada gunanya. Kalau tunggat-tunggit ada. Kita nih kadang-kadang sering menilai orang. Tidak bisa membaca diri. Dia pelaku maksiat, tapi dia sholat. Hah, bingung. Jangankan kita, malaikat juga bingung dengan beli ini. Maksiat dia kerjakannya. Itu. Sholat jangan terus. Di masjid pula. Biarlah itu urusan orang. Masih beruntung dia. Ada orang yang tidak maksiat, tidak juga tidak sholat. Perasaannya dia bersih. Aku jahat tidak, tapi memang semayang belum. Katanya. Lah orang yang sengaja tidak sholat itu sudah dinilai kafir. Bainar rajul wa bainar kufra tarku sholat. Beda orang yang muslim dengan kafir itu sholat. Itu. Nah tinggal kita menjalani. Apa yang menyebabkan kita tidak mau sholat? Satu-satunya kata ulama itu dosa. Apakah orang sholat tidak berdosa? Berdosa. Kenapa kita masih tidak tergerak? Karena khatamallahu ala qulubihim. Untung nian kita tinggal di kota Pak. Ngapa? Insya Allah sholat 5 waktu kita hidup. Tidak kita datang, masjid kita tetap ada aktivitas. Aman di dusun, ya Allah. Sejumat sekali, buka jam 10, tutup jam 2. Kebilanya sholat berjamaah, nunggu orang meninggal. Kalau orang meninggal, sholat berjamaah di rumah tersebut. Dan seluruh, kadang-kadang ambal masjid itu diangkut ke tempat orang yang meninggal. Orang pernah nanya dengan aku, apa hukumnya itu Pak Ustadz? Menggunakan alat masjid untuk keperluan pribadi. Hukumnya haram. Saya ngobrol dengan Saddam di masjid. Tidak waktu sholat. Kata aku, panas Dam, hidupkan kipas angin. Kami hidupkan kipas angin masjid itu, kami ngobrol urusan tidak ada kaitannya dengan ibadah, maka haram hukumnya. Itu. Nah ini kita di dusun masjid ada tapi tidak termanfaatkan. Masjid ada tidak dipakai. Kita di kota ini insya Allah pengajian tetap jalan. Musibah seperti ini ada kegiatan kita. Tapi kalau di dusun ya Allah. Ngaponya model itu Pak? Salah satu penyebabnya misal gaya aku mati. Aku belum juga nak sembahyang tuh. Anak-anak aku ni lah besar lah betul nak galau. Anak aku ni kan nengok ni. Datuk mati, gaib belum nak sembahyang. Tunggu aku mati kelak. Anak-anak aku belum juga nak sholat. Model-model itulah terus. Itu tuh. Cuma kalau yasinan, jangan dibagi bukunya. Hafal tuh betul. Yasin Al-Quran. Itulah gawe kalau yasinan itu. Hafal dia. Sholat yang dia berat itu. Nah kita di sini
Alhamdulillah aktivitas kita. Ibu-ibu punya pengajian. Jalanilah. Kalau urusan ceramah-ceramah tidak mesti setiap minggu ceramah. Yang belum bisa baca tulis Quran, belajarlah. Sebab tidak ditanya nanti di kubur itu kalau kita baca bahasa Inggris, what name? Tidak. Yang ditanya ma rabbuka. Nah, itu yang ditanya. Dan bahasa itu bahasa Al-Quran. Tidak ditanya nanti berapa sertifikat kita kursus pelatihan. Tidak ditanya. Yang ditanya adalah man nabiuka. Kepada siapa kita mengakui nabi. Itu untuk kita. Nah mudah-mudahan almarhum yang dengan tenang meninggal, selama ini sakit belum Allah panggil. Pas waktu sehat-sehatnya, yang kabarnya sempat video call dengan anaknya, sempat ngulang cucunya, yang bayangan kita bahasa dusunnya nak ninggalkan perangai, kata-kata. Padahal tidak ada istilah ninggalkan perangai itu dalam agama. Tapi itulah rahasia Allah. 2 minggu yang lalu, 3 kejadian viral ketiga-tiganya. 1, Bribda Sony yang di Seluma tuh. Kena bacok karena nak nangkap yang pelaku pembacokan itu. Lulus SPN tahun 2021, ini baru 2024. Sayangnya anak ini baik dan berani orang ini. Yang kedua, pegawai Pemda Kota yang lewat Pantai Panjang. Ditimpuk kayu. Ya Allah, sebesar tiang ini. Ngeri nengok video itu. Keluar isi perut. Umur masih 34. Yang ketiga, anak Ustadz Johan Aipil. Anak Semea kalau dulu, SMK tuh. Jam 5 sore Sabtu itu, dia kegiatan sekolah. Karena jam 5 lewat, dia nak balik pamit. Gurunya minta tolong. Kau tolong antar kawan sekelas kau. Ini ke Bentiring, karena tidak ada lagi mobil ke situ. Dia pamit dengan bapaknya, nak ngantar ke Bentiring. Kata bapaknya boleh. Habis itu balik. Yo. Turun di Tanjung Jaya, ada telepon. Dia berhenti, minggir. Berhenti motornya, dia terima telepon. Ada mobil yang curup ngandunnya nomor situ. Mati dia. Ini kondisinya. Tidak bisa kita tebak untuk urusan kematian. Bukan karena sakit, bukan karena itu umurnya masih 16 tahun. Itulah kematian. Apa bekal yang terindah yang kita bisa bawa? Inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia di sisi Allah orang bertakwa. Maka itu Allah pesankan wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekallah sebaik-baik takwa. Urusan orang biarlah orang. Urusan kita urus. Selagi baik kita ajak, orang nak ngikut, pahala bagi kita. Orang tidak nak ikut, utang kita habis untuk mengajak kepada kebaikan. Saya pikir demikian, masih ada 2 malam lagi untuk kita hadir di sini. Mohon maaf, mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah wa kullu niyatin sholihah. Khususan ruh almarhum